saja yang ini kita jangan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktu untuk sama-sama dengan kami di sini melakukan penyuluhan. Sedikit perkenalan, kami adalah mahasiswa dari Universitas Politeknik Prodi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, tepatnya Prodi Keperawatan. Jadi di sini tujuan kami datang ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang cegah anemia pada remaja. Jadi kebetulan saya juga tidak datang sendiri dengan teman-teman. Mungkin kami akan perkenalkan nama dulu. Teman-teman, langsung saja ya, saya perkenalkan nama. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sofina Maria Hendri. Teman-teman bisa panggil saya. Bisa panggil Kak Rizmi. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Epifani Rosari Ruek, biasa dipanggil Fani. Saya berasal dari Sekolah Kesehatan Pertanian di Indo. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nama saya Fani Sari, saya biasa dipanggil Afri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Anani juga dari Papua. Saya berasal dari Jawa Timur. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Silakan dengar suara saya. Oke, selamat pagi teman-teman yang di belakang. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yovita Nurul Devrani. Saya biasa dipanggil Vera dan saya berasal dari Rangkut. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Ferdinand Keseranti, bisa dipanggil Bunda. Selamat pagi teman-teman. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ketiga teman saya yang laki. Yang di belakang pakai jas alma mater Liga, namanya Kakak Carlos. Yang sebelahnya Kakak Carta, dan yang ini Kakak Ondra. Jadi yang alumni dari SMA 2 di sini hanya Kakak 2, Kakak Carta, ada 3 kan? Kakak Doli, Kakak Carta, dengan saya sendiri. Oke baik teman-teman, supaya tidak memperpanjang waktu ya, kita akan mempresentasikan dan melakukan penyuluhan terkait cegah anemia pada remaja. Supaya tidak memperpanjang waktu, saya silakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Kakak Fira selaku pemateri. Jadi saya minta teman-teman semua tetap untuk fokus supaya teman-teman bisa memberikan pertanyaan ya, bukan harapan ya. Terima kasih. Kasih saja. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kami sangat senang bisa berada di sini dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu bagi kami. Jadi teman-teman di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang cegah anemia pada remaja. Kenapa kami angkat penyuluhan tentang ini teman-teman? Hal itu dikarenakan remaja sekarang sangat rentan terkena anemia ini. Nah teman-teman, sekolah merupakan tempat yang sangat istimewa di mana semangat belajar dan meraih prestasi tinggi itu selalu terpancar. Namun untuk mencapai potensi yang terbaik, teman-teman, kita harus memastikan bahwa tubuh kita itu selalu sehat dan kuat. Nah, teman-teman, salah satu faktor penting untuk mencapai kesehatan optimal adalah dengan memerangi anemia itu sendiri. Anemia, teman-teman, bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kalian ataupun saya yang masih dalam batasan umur remaja dan masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Nah, anemia yang itu bisa maaf, yang di belakang bisa dengar? Jadi teman-teman, anemia ini bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari, bahkan berdampak pada prestasi belajar. Nah teman-teman, ini definisi dari anemia. Jadi anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya itu lebih rendah daripada biasanya. Hemoglobin sendiri merupakan suatu protein di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengalirkan dan membawa suplai oksigen teman-teman ke seluruh jaringan dia punya. Jadi jika kadar hemoglobin di dalam tubuh kita itu kurang dari normal, maka tubuh akan kekurangan pasokan oksigen dan tubuh kita itu biasanya lemas karena kita kekurangan pasokan oksigen untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi teman-teman, ini prevalensi anemia. Secara global, prevalensi anemia atau presentasi anemia pada remaja putri itu lebih tinggi dibandingkan pada remaja laki-laki. Prevalensi anemia pada remaja perempuan di Indonesia sebesar
6,2%, lebih tinggi 6,9% dari presentasi anemia pada remaja. Nah, ini beberapa penyebab anemia pada remaja. Yang pertama itu kekurangan zat besi. Jadi teman-teman, zat besi merupakan bahan baku untuk utama dari hemoglobin. Jika kita tidak memenuhi zat besi pada dalam darah itu akan sulit memproduksi sel darah merah. Yang kedua adalah kurangnya vitamin B12 dan asam folat, di mana vitamin B12 dan asam folat ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan proses pembuahan dan pertumbuhan sel darah merah kita. Yang ketiga itu kehilangan darah. Minimal 5. Kenapa kehilangan darah yang kuat ini bisa menyebabkan anemia? Minimal 5. Kehilangan darah yang kuat ini terjadi, maka itu akan Itu kan kehilangan mungkin sel darah itu. merah. Kami ikut kami juga waktu kita kenal kita tahu malam itu kita siap sekolah. Jadi teman-teman, salah satu kondisi medis tertentu yang dapat menyebabkan anemia itu adalah gagal ginjal, di mana ginjal teman-teman pada tubuh kita berfungsi untuk memproduksi suatu zat yang disebut sebagai zat eritropoietin, di mana zat eritropoietin ini teman-teman berfungsi untuk merangsang sum-sum tulang kita untuk memproduksi sel darah merah. Jadi ketika ginjal kita tidak berfungsi dengan baik teman-teman, maka hal itu juga akan menghambat terjadinya proses pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Aku yang sayang banget. Oke teman-teman, jadi ini beberapa tanda gejala anemia pada remaja. Yang pertama itu campak pucat. Nah, pucat teman-teman sering dikaitkan dengan anemia. Bantalan tubuh, telapak tangan, pencarian kosong mulut, dan konjektiva pada mata kita teman-teman itu dapat menjadi indikator yang baik yang berikutnya adalah lemas dan bau badan. Jika tubuh kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah itu maka sulit bagi tubuh untuk memproduksi atau membawa dulu oksigen ke darah sehingga biasanya yang kena anemia itu teman-teman akan merasakan lemas dan mudah lelah walaupun sedang melakukan aktivitas yang ringan saja. Nah, yang ketiga adalah pusing dan sakit kepala. Oke teman-teman, jadi ini yang menurut saya poin-poinnya, di mana kita harus berpikir bahwa pusing dan sakit kepala itu merupakan dua kondisi yang berbeda. Pusing itu rasanya seperti melayang-layang, kepala berputar, dan biasanya itu berdampak dan menyebabkan tubuh kita itu tidak seimbang. Lokasinya itu tidak berfokus pada satu titik, melainkan sensasi umum pada kepala. Sedangkan sakit kepala itu teman-teman rasanya nyeri dan kepala itu seperti ditekan. Lokasinya itu hanya berfokus pada satu titik dan pada bagian kepala tertentu. Jadi ketika otak kita kekurangan Ya, sekitar video nih. maka hal itu dapat Pertanyaan sangat bagus sekali. Oke baik, terima kasih sayangnya Pasai. Lanjut saja ya. Oke, supaya bertanya tadi mari kita berikan suara. Oke teman-teman, pertanyaannya tadi itu kenapa kopi dan teh bisa menyebabkan anemia? Jadi teman-teman, di mana teh dan kopi itu terdapat sebuah zat yang disebut sebagai zat tanin, di mana zat tanin ini teman-teman dapat menghambat penyerapan dari zat besi yang kita dapatkan dari susu. Jadi awal mulanya seperti ini teman-teman. Makanan yang kita makan yang mengandung nutrisi akan diserap oleh usus halus. Nah, usus halus itu merupakan tempat penyerapan semua jenis makanan yang kita makan. Nah, ketika kita minum kopi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi, teman-teman, hal itu akan menghambat usus halus menyerap zat besi. Itulah kenapa ketika usus kita tidak bisa menyerap zat besi, teman-teman, maka tubuh tidak bisa memproduksi hemoglobin yang cukup untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh kita. Kenapa hal tersebut bisa menyebabkan anemia kepada kita? Bagaimana kita bisa terima? Selanjutnya mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Les. Saya mau bertanya, makanan apa saja yang bisa mencegah anemia? Oke baik teman-teman, lanjut saja yang akan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada kakak yang sudah bertanya. Jadi ada beberapa makanan yang bisa kita dapatkan di sekitar kita yang dapat mencegah anemia. Yang pertama ini tadi konsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Jadi teman-teman, makanan yang kaya akan zat besi yang bisa kita dapatkan mungkin di sekitar kita itu seperti makan kangkung atau
ataupun makan telur, makan tempe ataupun makan tahu. Yang kedua itu konsumsi vitamin C atau asam folat. Vitamin C dan asam folat teman-teman bisa kita dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk ataupun jambu biji. Terima kasih. Oke, baik. Kita terus kepada teman-teman yang bertanya tadi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu ya. Saya di sini. Apakah anemia berdampak? Jadi teman-teman, anemia itu juga, maaf, tadi ya pertanyaannya apakah anemia itu bisa disebabkan karena faktor keturunan. Jadi teman-teman, pada tubuh kita itu ada yang dinamakan dengan genetik. Jadi genetik inilah yang membentuk kita. Jadi genetik ini atau kromosom di dalam tubuh kita biasanya kita sebut sebagai DNA. Nah, ketika orang tua kita ada yang mengalami anemia, teman-teman, ada satu anemia itu yang bisa terjadi bisa Menurun. anemia itu teman-teman bisa berdampak pada kita melalui keturunan. Karena ketika orang tua kita mengalami anemia, maka hal itu juga akan berdampak pada tubuh kita. Karena kita seperti yang kita tahu bahwa kita ini berasal dari genetik atau kromosom dari orang tua kita. Jadi tidak salah bahwa anemia itu juga dapat disebabkan oleh keturunan. Bagaimana? Mungkin ada tanda-tanda. Tidak ada. Terima Oke, baik. kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Dan siapa lagi yang mau bertanya tadi? Dari sini ya. Silakan. Mengapa prevalensi anemia pada remaja putri lebih tinggi dibandingkan pada remaja putra? Hal jika dibandingkan, remaja putri selalu menerima tablet tambah darah pada setiap minggunya untuk menetralisasi. Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih tadi kepada kakak yang bertanya. Tadi pertanyaannya, kenapa prevalensi atau presentasi anemia pada remaja putri itu lebih tinggi dibandingkan pada remaja laki-laki? Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa pada remaja putri atau pada teman-teman perempuan kita itu biasanya mengalami yang namanya siklus menstruasi. Nah, ketika terjadi siklus menstruasi ini teman-teman, jadi yang keluar itu darah. Nah, ketika tubuh kekurangan darah teman-teman, maka hal itu akan menyebabkan anemia. Jadi pada menstruasi itu biasanya ada yang sampai 3 hari. Ada juga yang sampai 4 hari. Itu tergantung tubuh setiap orang. Lalu yang berikutnya tadi itu, kenapa hal itu bisa terjadi pada remaja putri? Padahal mereka yang menerima tablet tambah darah. Jadi teman-teman, salah satu faktornya itu, mungkin ini pengalaman saya pribadi. Biasanya remaja putri itu, ketika sudah terima tablet tambah darah dari perawat puskesmas ataupun dari mana, biasanya mereka lalai ataupun lupa untuk minum. Biasanya hanya taruh saja di saku baju, pulangnya bajunya itu dicuci, kemudian tablet tambah darahnya itu kena air lalu tidak mau minum. Biasanya itu karena faktor kelalaian atau faktor itu tadi lupa untuk minum, ataupun ada juga teman-teman yang biasanya kalau minum tablet tambah darah itu suka mual. Mungkin teman-teman di sini ada yang iya. Biasanya teman-teman hal itu merupakan efek samping yang tidak berbahaya pada kita. Jadi harapan kedepannya adalah bagi teman-teman perempuan di sini untuk tidak lalai lagi dalam meminum tablet tambah darah. Mari investasi kesehatan sejak dini untuk mencegah berbagai komplikasi di masa depan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya tadi? Oke, silakan bertanya. Apakah anemia dapat menyebabkan komplikasi pada penyakit? Oke, baik. Dari pertanyaannya tadi, apakah anemia dapat menyebabkan komplikasi pada penyakit lain? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi salah satu penyakit yang bisa menyebabkan anemia itu bisa berkomplikasi pada penyakit lain adalah penyakit leukemia. Mungkin teman-teman tahu leukemia itu merupakan penyakit kanker darah. Jadi teman-teman, salah satu tadi hal yang dapat menyebabkan kita anemia itu kekurangan asam folat dan vitamin B12. Jadi teman-teman, jika tubuh itu tidak mampu memproduksi vitamin B12 dan asam folat yang memadai, biasanya sel darah merah yang diproduksi itu abnormal, terlalu besar. Karena ketika sel darah merah kita terlalu besar teman-teman, maka sel dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai sel yang menghancurkan semua infeksi dari dunia luar itu mendeteksi bahwa sel darah tersebut itu terlalu besar. Maka mereka menilai bahwa ternyata ini penyakitnya
atau bahwa sel darah merah yang abnormal sehingga sel darah merah kita akan direplay atau diproduksi bakal lipat sehingga menyebabkan penyakit leukemia. Jadi kami yang berdampak anemia juga berdampak pada beberapa penyakit lain, salah satunya adalah leukemia. Yang kedua itu teman-teman penyakit ginjal. Jadi teman-teman ginjal kita itu berfungsi untuk menyaring darah kita. Ketika kita kekurangan darah maka ginjal tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih. Bagaimana? Gimana dengan jawabannya? Bisa terima? Mungkin ada apa? Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk teman saya yang bersama. Selanjutnya kami silakan kepada Terima kasih Kak. Langsung saja, beberapa tanda dan gejala anemia. Saya hanya ingat tadi itu salah satunya kepala pusing, sakit kepala, sama sesak nafas. Bagaimana langkah kecil untuk mengatasi persoalan tersebut? Jadi pertanyaan tadi bagaimana cara Mengatasi. untuk mengatasi Hal kecil seperti itu. persoalan dari leukemia Anemia. Jadi langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan mengonsumsi makanan yang kita rasa itu banyak mengandung zat besi. Tadi itu seperti telur ataupun tahu, tempe. Jadi teman-teman, menurut saya itu hal yang kecil atau bisa, kenapa saya sebutkan hal ini sebagai hal yang kecil? Karena biasanya makanan itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman semua itu bisa mengurangi jajannya, tapi lebih ke membeli makanan yang dapat berdampak baik pada kita. Dan yang berikutnya adalah usahakan supaya jangan lupa minum tablet tambah darah. Walaupun tablet tambah darah itu hanya diminum satu kali dalam seminggu, tapi hal itu sangat berdampak pada kesehatan kita di masa depan. Jadi mari bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita selalu. Oke, baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus yang meriah. Oke, baik teman-teman, jadi sesi diskusinya kita tutup dulu ya, karena pertanyaan sudah banyak. Selanjutnya kita speaking dulu ya. Silakan, Kak Kabri, silakan. Selamat pagi adik-adik. Jadi mungkin dari tadi kalian ada yang jenuh mungkin gitu. Oke, kalian sudah tahu permainan ice breaking tidak? Oke, sekarang kita mulai ya. Mau? Oke. Oke, mulai dari kata jika dengan maka. Nanti satu itu. Berdiri ya. Berdiri ya, berdiri. Aku tunjuk. Kami yang pilih ya. Oke, Kak Kabri, mungkin bisa mulai pilih. Oke, yang pertama dari perempuan. Dan kata jika. Yang ini. Baiklah, pilih saya pilih. Itu saja. Akhirnya maju. Yang mana? Kamu pakai kata maka. Gitu. Jika maka Besar sedikit suaranya supaya kami dengar dan teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dengan yang jika. Jika saya memilih untuk pergi bersama dia, Maka Saya akan mundur saja. pada dua teman kita. Lanjut jelaskan serta yang kedua. Perempuan yang sayang kami. Oke, yang kedua ini. masuk ke video. Semuanya semua. Ini laki-lakinya. Terima kasih saya.
Ini sudah mai sudah ya, mai sudah ya. Mai sudah, mai sudah, mai sudah. Berapa apa? Berapa apa? Gini saja punya. Jika tidak menggandung, tidak dengan sabar. Gitu saja. Ini ada yang mau, ini ada yang ini. Ini ada maju sudah. Maju sudah maju. Dengan dia, dengan dia. Ini. Seperti yang tadi ya. Sedikit perkenalan juga ya. Kebetulan kakak Carlos ini masih single. Jelas. Bisa ya kita mulai Jika dengan Maka. Kakak Carlos nanti. Oke langsung saja. Mulai dari K. Tidak. Oke Maka. Oke. Silakan kakak Carlos. Bebas bekerja. Jika pertama ya. Jika tidak dengan ini. Ayo.